Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 18 PBI. Perkenalkan, nama saya Ulfarenda Anggiana Mahyanti dengan NIM 1218076. Perkenalkan, nama saya Arifiatul Fitriah dengan NIM 1218068. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 1218059. Kami akan menjelaskan hasil jawaban dari Project UAS Big Data Analitik. Kami terlebih dahulu akan menjawab soal part 1, nomor 1 dan 2 akan dibacakan oleh saya sendiri. Soal part 1 nomor 1. Jelaskan perbedaan antara collaborative filtering dengan matrix factorization. Jawaban part 1 nomor 1. A. Collaborative filtering adalah jenis recommender system yang didasari matriks preferensi rating R antara pengguna X konten. Collaborative filtering termasuk algoritma recommender system yang paling banyak variasinya. Collaborative filtering adalah suatu konsep di mana opini dari pengguna lain yang ada digunakan untuk memprediksi item yang mungkin disukai atau diminati oleh seorang pengguna. Collaborative filtering memanfaatkan transaksi suatu produk atau item yang didasarkan kepada perilaku atau kebiasaan si pengguna. Tujuannya agar pengguna yang sama dan item yang serupa dapat disukai oleh pengguna sebagai rekomendasi pilihan. Collaborative filtering umumnya terbagi atas dua metode. Yang pertama, user based collaborative filtering atau UBCF. Yang kedua, item based collaborative filtering atau IBCF. Contoh metode collaborative filtering yang berupa matrix factorization adalah alternating least squares atau ILS dan singular value decomposition atau SVD. B. Matrix factorization adalah kelas algoritma penyaringan kolaboratif yang digunakan dalam sistem rekomendasi. Algoritma matrix factorization bekerja dengan menguraikan matriks interaksi item pengguna menjadi produk dari dua matriks persegi panjang berdimensi lebih rendah. Metode ini menjadi dikenal luas selama tantangan hadiah Netflix karena keefektifannya, seperti yang dilaporkan oleh Simon Fang dalam posting blognya tahun 2006, di mana ia membagikan temuannya dengan komunitas riset. Hasil prediksi dapat ditingkatkan dengan menetapkan bobot regularisasi yang berbeda ke faktor laten berdasarkan popularitas item dan keaktifan pengguna. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara Euclidean distance, Pearson correlation, coefficient, dan Cosin similarity. Nomor 2A, metode Euclidean distance similarity adalah metode berbasis distance atau jarak di antara item dengan item. Ketika nilai jarak antara dua item sim ij besar, itu berarti kedua titik tersebut tidak similar. Sebaliknya, apabila nilai sim ij kecil, itu berarti kedua titik tersebut similar. B. Metode Pearson correlation coefficient untuk mengukur seberapa besar suatu item dalam satu seri terhadap item terdapat pada seri yang sama. Berdasarkan rumus yang digunakan untuk mengukur nilai korelasi antara dua vektor, mengukur kecenderungan dua seri item ketika dua vektor memiliki kecenderungan tinggi, korelasi sim ij dekat dengan nilai 1. Ketika dua vektor memiliki kecenderungan rendah, maka nilai sim ij dekat dengan nilai 0. Jika kedua vektor tersebut memiliki kecenderungan berlawanan sim ij, maka dekat dengan nilai minus 1. C. Metode Cosin similarity adalah salah satu matriks yang hanya mempertimbangkan sudut dari dua vektor tanpa besaran. Hal ini adalah pengukuran yang sangat berguna jika dengan data yang tidak memiliki informasi besarannya. Hanya menghitung berapa kali suatu istilah muncul dalam data tersebut. Dalam rumus 2.1,
Cosine vektor similarity memperhatikan sudut di antara dua vektor item I dan item J yang lainnya dari rating pada n dimensi item. Nomor 3, jelaskan perbedaan antara implicit ranting dan explicit ranting dan jelaskan kekurangan dan kelebihan dari dua metode ini. Nomor 3, ranting eksplisit. Secara umum, ranting eksplisit adalah ketika seseorang pengguna secara langsung diminta untuk memberikan opini terhadap suatu item. Secara implisit yaitu proses pengumpulan data di mana user memberikan data secara sadar atau sengaja. Misalnya ketika belanja di buku toko. Setelah barangnya sampai, kalian diminta buat review sama barangnya. Kalau kalian suka, pastilah auto bintang 5. Kalau misalkan agak kurang, tapi oke lah, biasanya bintang 4. Nah, terus kalau bintang 1 sampai bintang 3 biasanya udah kecewa dan biasanya ada komplain nih. Ranting implisit. Ranting implisit mengandung arti bahwa sistem secara optimis mendapatkan preferensi pengguna secara pasif dengan memonitor eksis pengguna. Secara implisit yaitu proses pengumpulan data di mana user tidak menyadari bahwa ia telah memberikan masukan terhadap sistem. Misalnya, ketika kita booking hotel di ticketid.com, kita tidak memberikan ranting pada hotel tersebut, tapi mereka bisa memberikan rekomendasi yang cocok buat kita. Kekurangan dari dua metode ini adalah dugaan feedback. Feedback bisa jadi tidak tepat. Pada dasarnya terdapat dua metode ranting, yakni eksplisit ranting dan implisit ranting. Kelebihan dari kedua metode ini adalah lebih cepat dan memudahkan kedua pihak, pengelola maupun mengakses website, serta tentunya dapat dibandingkan eksplisit ranting. Tetapi metode implisit ranting dianggap lebih mempunyai masa depan yang cerah dan fleksibel tentunya. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan matriks vectorization. Nomor 4, vektorisasi matriks. Untuk menerapkan algoritma rekomendasi, Anda mengurangi matriks pengguna atau item besar. Anda menjadi faktor pengguna dan faktor item dimensi lebih rendah. Dalam pendekatan yang paling sederhana, Anda kemudian dapat memperkirakan peringkat pengguna atau dalam preferensi umum dengan mengalihkan faktor-faktor tersebut menurut persamaan. Nomor 5 akan dibacakan oleh Nurul Hikmah. Untuk soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan algoritma alternating least square. Metode optimasi yang digunakan ALS atau Alternating Least Square. ALS merupakan sebuah proses optimasi di mana pada setiap iterasi kita mencoba mendekati dan semakin mendekati kepada faktor yang merepresentasikan data original, atau biasa dikenal sebagai metode kuadrat terkecil. Dalam prosesnya, kita diharuskan mencari dua buah matriks, yaitu yang pertama ada matriks user X faktor dengan ukuran matriks banyak user dikali banyak faktor. Yang B, matriks item X faktor dengan ukuran matriks banyak item kali banyak faktor. Ada dua manfaat utama dari pendekatan ini. Yang pertama, sangat mudah untuk diparalelkan. Yang kedua, setiap kali berurusan dengan kumpulan data implisit yang biasanya tidak jarang, SGD tidak praktis atau pengguna kali item dapat dengan mudah berada di urutan miliaran. ALS adalah teknik optimasi yang jauh lebih efisien.
Sekian penjelasan hasil jawaban part 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.